Shalom, jumpa lagi pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37, firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema ya atau tidak. Ya atau tidak. Saudara, teks ini tidaklah asing lagi bagi kita. Tentu sebagai orang yang sudah percaya, pernyataan ini bukanlah sebatas keluar begitu saja, tetapi sungguh memiliki pengertian yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jikalau kita membaca seluruh teks ini, maka kita mampu memahami bahwa betapa pentingnya bagi seseorang untuk mengambil sebuah sikap yang tegas dan jelas dalam hidupnya. Saudara, pada kenyataannya yang sering kita hadapi, pernyataan dalam teks ini sering terbalik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita pun terhanyut di dalam situasi kondisi tertentu atau memang sesuatu yang sedang dikondisikan sehingga mau tidak mau harus mengambil satu keputusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca dapat dipahami bahwa jika ya, maka hendaklah katakan ya. Ini menunjukkan suatu pembenaran terhadap suatu keadaan atau kesaksian. Jika itu memang benar, ya katakan benar. Mengapa? Karena sikap kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Perkataan dan pernyataan kita muncul dari apa yang kita pikirkan. Tentunya itu timbul dari dalam hati kita. Namun kenyataan yang kita hadapi adalah apa yang kita katakan tidak sejalan dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kita yakini tidak sejalan dengan apa yang kita hasilkan. Sehingga tidak mengherankan jikalau kita sering mendapatkan pernyataan ini. Kan kita juga manusia. Kita sering membela diri seperti ini. Hamba Tuhan juga manusia. Artinya membenarkan diri kita sendiri sehingga ada legalitasnya. Kendatipun itu sebenarnya tidak demikian. Selanjutnya, kalau kita melihat dalam teks ini, yang kita baca, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Ini menunjukkan satu sanggahan bahwa apa yang dinyatakan benar di atas ketidakbenaran mampu berkata tidak. Namun lagi-lagi kita sering dihanyutkan dalam situasi seperti ini. Kita sudah tahu itu salah, namun kita membenarkannya. Seharusnya salah, ya salah. Benar, ya benar. Tidak benar, ya tidak benar. Saudara, pada bagian akhir, kita diberikan pemahaman bahwa apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan ini merupakan satu konsekuensi. Sebuah kenyataan bahwa pernyataan di luar jika ya katakan ya dan tidak katakan tidak adalah berasal dari si jahat. Ini menunjukkan sumber permasalahan, sumber konflik. Memang tidak mengenakan, yaitu asalnya dari si jahat. Maka dari perenungan kita ini kita belajar bahwa betapa pentingnya seseorang memiliki sikap yang tegas dan jelas di dalam hidupnya. Memiliki integritas. Sehingga pada akhirnya kita diberikan dorongan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Memiliki cara hidup yang berintegritas. Memiliki sikap tegas dan jelas. Jika ya, katakan ya.
Jika tidak, katakan tidak. Atau katakan ya jika itu benar, bukannya di atas ketidakbenaran. Demikian sebaliknya. Katakan tidak jika tidak, bukan tidak di atas kebenaran. Menyadari akan konsekuensi akibat pernyataan atau sikap kita bahwa semuanya itu di luar ya dan tidak adalah sumbernya dari si jahat. Jikalau kita berkata saya berintegritas, maka konsekuensinya adalah kata-kata yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan atau tindakan kita harus sama atau sesuai. Saya adalah diri saya, tidak peduli di mana saya berada, baik diawasi maupun tidak, baik di tempat yang banyak orang atau yang di tempat yang sepi, di tempat yang gelap atau di tempat yang terang, di tempat orang yang mengenal saya atau tidak. Tutur kata saya dan perbuatan kita itu harus selalu seiring. Tidak ada perbedaannya dan tidak ada yang disembunyikan. Orang percaya atau orang Kristen yang berintegritas, hidupnya tidak boleh pelin-pelan. Seperti gambaran bunglon yang tatkala berada di tempat yang hijau, ia menjadi hijau. Di tempat yang coklat, ia menjadi coklat. Berubah-ubah terus. Bunglon itu selalu menyesuaikan diri pada keadaan. Ia senantiasa dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Orang percaya tidak mesti demikian. Keadaan tidak bisa menggoyahkan keadaan mereka yang berintegritas. Mengapa? Karena integritas itu menghasilkan kredibilitas. Kehidupan kita akan dipercaya apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Kredibilitas diri kita itu sangat penting. Maka janganlah kita sia-siakan. Sekali saja kita gagal, kita akan sangat sulit sekali membina kepercayaan itu kembali. Kadang Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, namun untuk umat manusia masih belum mengampuninya. Ini realita hidup yang kita alami. Integritas itu menghasilkan kualitas. Kita hidup di dunia, tidak ada yang tahu ya ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita diberi kesempatan untuk hidup. Malah kita isi hidup dengan hal-hal yang berkualitas. Kualitas hidup manusia itu sangat penting supaya hidup kita tidak digampangkan atau diremehkan. Apalagi sebagai orang yang percaya. Integritas hidup yang berkualitas adalah kehidupan yang membiarkan orang luar menilai diri kita. Saya tidak tahu seberapa tingginya kualitas hidup saudara. Tetapi satu hal yang terpenting adalah kita perlu menjaganya. Ada konsistensi dan komitmen supaya tidak gampang untuk digoyahkan atau diombang-ambingkan. Walaupun di depan ada ancaman, terutama menyangkut iman atau nyawa kita. Integritas itu menghasilkan responsibilitas. Jelas bahwa seseorang yang hidupnya bertanggung jawab akan dipercaya ketimbang mereka yang ketahuan tidak bertanggung jawab. Dan semakin kita dipercaya, tentu semakin banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan demikian, maka sikap responsibilitas itu sangat penting dalam integritas diri kita sebagai orang percaya. Dengan banyaknya kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, maka ia akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Justru kalau tidak dipercaya lagi, maka kepercayaan pun semakin berkurang diberikan. Malahan kita akan kehilangan kedudukan. Biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.